Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Berdasarkan dari riset kesehatan dasar, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia mencapai 5,7%, mencakup 1,5% terdiagnosis dan 4,2% tidak terdiagnosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktik komunikasi efektif pada keluarga. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas MIPA dan Kesehatan, dan program studi keperawatan dengan mata kuliah komunikasi keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Sylvia Elki Putri, MCAP, SPKK. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak, siang Ibu. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu mengenai tentang diabetes mellitus. Jadi Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu diabetes mellitus? Nah, mari saya jelaskan ya Pak, Bu. Diabetes mellitus adalah penyakit gula darah kronis dalam gula darah yang terlalu tinggi. Nah, ini disebabkan oleh adanya gangguan produksi dan hormon insulin. Diabetes ini juga bisa disebabkan oleh keturunan atau gen. Diabetes juga terbagi jadi 2 tipe, yaitu Diabetes itu Bu ada 2 tipe. Yang pertama tipe 1. Tipe 1 itu tubuh kita nggak mau memproduksi insulin. Kalau diabetes tipe 2 memproduksi tapi sedikit insulinnya. Jadi gula darahnya itu tetap di aliran darah. Gejala dari diabetes ini misalnya kita sering lapar, sering haus. Kalau misalnya Bapak kerja kena luka gitu kan Pak, lama sembuhnya, itu bisa jadi gejala diabetes. Terus sering kencing, malam-malam juga sering kencing kayak gitu Bu. Lalu kayak cepat merasa lelah kalau kita kayak kerja hari-hari atau ngelakuin aktivitas, itu kan kadar gula kita kan tinggi, itu kayak cepat merasa capeknya gitu. Ibu, Bapak, sebelumnya Bapak udah tahu nih cara menghindari yang namanya diabetes mellitus ini Pak? Belum ya Bu? Nah, yang pertama itu banyak kita lakukan seperti menimbulkan diabetes karena mengganggu produksi insulin dalam tubuh. Yang kedua tuh memakan makanan yang bersifat gula yang berlebihan seperti kayak teh campur gula yang banyak gitu. Terus kalau makan nasi kita nih, terus sehabis itu makan juga teh, itu sangat dilarang ya Pak atau Bu. Nah, kedua itu jaga pola makan. Yang ketiga sering olahraga. Yang penting berkeringat aja Bapak atau Ibu. Bisa itu mengurangi kadar gangguan insulin dalam tubuh. Nah, pengobatan pada diabetes mellitus ini berupa ada terapi insulin. Biasanya pada diabetes mellitus pada tipe 1. Ya, karena tipe 1 kan tidak memproduksi insulin sama sekali ya Bapak, Ibu. Jadi harus disuntikan gitu supaya insulin dalam tubuh kita tuh cukup. Karena diabetes mellitus ini ngeri kalau udah komplikasi gitu, bisa terkikis habis gitu kulit kita. Ada kayak efek dari penyakit diabetes mellitus itu seperti misalnya badan kita tuh kurus, jadi makin turun berat badan. Terus kalau misalnya kita gampang kantong susah, sulit untuk sembuhnya. Kadang dia tuh habis gitu. Caranya tuh dengan aplikasi, Cara penghentian apa ya? Penularan dari diabetes ini Pak. Dengan cara amputasi gitu. Atau enggak bisa juga penumpukan cairan dalam tubuh. Kalau tadi kan ada efeknya kering, badan tuh jadi kurus, ada juga badan jadi
bengkak tubuh udem namanya kalau dalam medis ya Pak Ibu. Kan kalau di masyarakat itu biasanya ada namanya gula basah, gula kering kan. Itu efek dilihat dari efek sampingnya. Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya rasa udah cukup lah. Kira-kira paham kami. Baik, Bu, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat ya untuk Bapak Ibu dan keluarga-keluarga lainnya.